Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, para viewers dan orang yang selalu support kita. Jadi sekarang kita masuk ke episode selanjutnya. Kebetulan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang menurut kita ya patutlah untuk kita undang di sini, karena nanti perbincangan ini agak sedikit deep karena narasumber kita kali ini adalah seorang psikolog. Mari kita sambut Kakak Nui. Oke Kakak Nui, sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan yang lebih ke psikologi, apa kesibukan tak selama ini? Selama ini setelah lulus kuliah saya berpraktek mandiri, namun 6 bulan belakangan saya bekerja di salah satu rumah sakit khusus daerah. Boleh sebut? Ya, enggak apa-apa. Ya, RSKD Dadi. Di sana saya adalah seorang psikolog klinis. Berarti banyak dong yang akan kita tanya-tanya ini, Kakak Nui. Apalagi persoalan psikolog itu kalau di kampung tak mungkin ya, ini mungkin masih awam lah, masih awam. Boleh enggak dicerita apa-apa di sana di rumah sakit Dadi yang menurut tak yang patut ditahu oleh orang-orang begitu? Fenomena-fenomena apa? Oke. Ngomongin soal rumah sakit Dadi, rumah sakit Dadi itu kan identik dengan perawatan jiwa ya, rumah sakit jiwa gitu ya. Saya nggak tahu apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata rumah sakit jiwa itu. Nice. Tapi ini faktanya nggak semengerikan itu, guys. Ya ada sih mengerikannya, cuma jangan terlalu paranoid terkait rumah sakit jiwa, apalagi orang-orang yang dirawat di dalam rumah sakit jiwa. Mungkin ada di antara kalian, di sekitar kalian maksudnya, kerabat, saudara yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Jangan sekali-kali dijauhi, mereka juga manusia. Nah, hal uniknya itu sebenarnya unik sih, namanya orang gangguan jiwa gitu ya. Unik kan artinya berbeda gitu ya, tidak seperti biasanya. Terus yang harus diketahui juga bahwa rumah sakit jiwa tidak mengerikan dan kalian bisa mendapatkan layanan kesehatan mental di sana. Gitu. Kan begini Kak Nui, mungkin itu 2000 berapa ya? Ada teman saya yang pernah ke sana, saya nggak usah sebut namanya. Saya ke sana, itu saya nggak cukup 1 jam di dalam, tapi pasca keluar itu terbangun pikiran-pikiran saya dan bayangan-bayangan saya soal apakah kita semua ini pura-pura normal. Itu menurut tak itu fenomena normal atau memang ada gejala gitu? Oke. Sebenarnya itu setiap orang pasti punya experience yang berbeda-beda ya ketika mengunjungi rumah sakit jiwa gitu. Kalau mungkin experience tak begitu pada saat itu, ya menurut saya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu normal atau tidak normal. Karena kan kita berada dalam 2 kondisi nih. Nah, kita berada dalam rumah sakit jiwa, kok kayaknya semua orang normal ya di sini. Betul. Setelah keluar dari sana, jadi bertanya-tanya. Ini sebenarnya ketika melihat orang normal, yang real normal di ya kita anggap dunia yang normal itu, mereka nih pura-pura normal apa mereka nih sebenarnya nggak normal lah, tampilannya sama gitu. Kan orang yang nggak normal nggak harus berpenampilan yang aneh juga kan. Iya sih, iya.
Karena mungkin ini sedikit edukasi ya. Di dalam rumah sakit jiwa itu pasien itu sangat diperlakukan manusiawi. Jadi mereka diberikan pakaian yang layak. Tapi kalau misalnya ada memang style-style yang unik, aneh kayak gitu, freak kayak gitu ya. Itu kembali lagi ke diri mereka gitu. Itu sama apakah si pasien. apakah itu fantasinya atau halusinasinya. Tapi mereka diperlakukan sangat manusiawi seperti orang normal. Oh, jadi kemungkinan besar pada saat itu saya anggaplah tersipu dengan style yang ada di rumah sakit kubandingkan dengan style orang ODGJ yang ada di jalanan. Ya. Mungkin itu yang sempat tipu kepala aku tuh karena mereka rapi, normal, pakai baju rapi, bagus. Pas piku tahu bilang ini ndak normal ketika ngobrol. Kenapa tiba-tiba omongannya di Pluto gitu tuh. Langsung pindah bilang, kepada saat itu saya cari nomor kamar. Jadi kan ya normalnya orang kalau kita masuk ya cari yang normal tampilannya kan. Itu kesan pertama ya, cari yang normal. Pas Kak masuk ketemu sama yang rapi-rapi, kayaknya ini salah satu penjaganya kan. Pas ditemani, bukan, mereka pasien. Pas Kak keluar itu efek itu yang kubawa keluar, jadi kayaknya kita yang pura-pura normal atau itu sampai naganggu Kak. Bahkan saya sempat menulis sesuatu untuk itu. Nah, apa ya? Kalau di kampung tak, menurut tak bagaimana? Apa nih? Kan ada ODGJ di sini. Iya. Ada ODGJ. Sebaiknya kita perlakukan mereka seperti apa gitu, menurut? Ya seperti manusia pada umumnya. Dan gue juga. Karena ODGJ. Maksudku, kadang kita ini selalu memandang mereka ya memang mereka kurang normal. Kadang kita tidak memperlakukan mereka secara manusiawi karena selalu lihat sebagai objek tanda kutip hiburan kan. Jadi menurut tak yang tadi harus diperlakukan semanusiawi mungkin gitu. Malahan kita harusnya sih mengarahkan mereka untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena saya dengar beberapa info lah dari orang di rumah sakit yang katanya kalau ke daerah-daerah itu masih ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Misalnya kayak dipasu, itu kan sangat tidak manusiawi ya. Dan mereka belum tentu mendapatkan pengobatan yang sesuai. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat seperti itu, kita rangkul terlebih dahulu, terus kita mungkin approach, dekati ke keluarganya, apakah menginginkan untuk dirawat, diberikan pengobatan, karena sekarang tuh udah ada BPJS guys. Oh iya. Gak usah takut akan kemahalan. Kalau BPJS yang pemerintah malahan gratis kan, kalau yang mandiri kan mesti bayar gitu. Oke, nice. Nah ini Kakak Nui, kan setahu gue juga psikolog di kampung teh itu kayaknya masih kurang. Kayaknya iya begitu. Sangat kurang sih. Kalau melihat kebutuhan dari masyarakat ya kayaknya kurang. Iya. Nah ini Kanu ini kan masih muda, dia masih muda. Otomatis dia lihat ini perkembangan perubahan manusia di sini, remaja-remaja di sini. Nah ada ini salah satu isu Kak yang sangat populer diperbincangkan di mana-mana, mau di sosial media, mau di tongkrongan, soal isu mental health. Bagaimana pandangan tak soal itu? Oke. Ya, si paling mental health. Soal mental health sebenarnya itu subjektif sekali ya. Maksudnya setiap orang memiliki struggle-nya sendiri-sendiri. Tapi kadang kita tertipu dengan romantisasi mental health. Nice. Iya, lanjut. Nah, apalagi di kalangan anak-anak muda gitu ya.
Kalau terkait mental health saya sangat appreciate sih kalau misalnya ada orang yang aware, dia peduli terhadap kesehatan mentalnya gitu. Tapi jangan sekali-kali melakukan self diagnose. Artinya dia langsung menjudge dirinya bahwa kayaknya cemas kak ini deh. Atau kayaknya saya depresi deh. Kalau misalnya bukan profesional yang bilang bahwa kalian itu depresi, cemas atau gangguan apapun, jangan sekali-kali melabel bahwa diri kalian itu mengalami gangguan mental. Periksakanlah diri terlebih dahulu. Betul. Karena si self diagnose tadi itu tuh sangat berbahaya karena bisa jadi orang kan jadi mencari info, bisa jadi dia terlalu banyak info yang dia dapatkan atau malah mendapatkan info yang salah. Akhirnya kan penanganannya juga kurang tepat gitu. Itu pengaruh sugesti yang mensuggest diri sendiri bilang, kayaknya saya sakit deh. Padahal ini belum ketemu sama ahlinya. Iya betul. Dan itu bahaya. Bahaya karena kan dia bermodal dari Google aja kan. Kayak cocoklogi lah istilahnya. Kayak nggak bisa tidur kalau malam. Terus kayaknya sedih terus kak ini. Padahal sedih itu kan kayak normal ya. Normal. Manusia itu wajar kan kalau merasa sedih. Tapi kalau sedihnya berkepanjangan baru tidak normal. Dilihat juga situasinya. Kalau dengan situasi seperti ini terus dia responnya sedih, pantaskah dia sedih dengan situasi seperti itu? Misalnya misalnya ditinggal oleh orang kekasih lah atau orang tercinta, orang-orang tersayang gitu. Pasti sedih, normal kan kalau seperti itu. Tapi kalau itu sudah sangat berlarut-larut sampai jangka waktu tertentu, nah itu jadinya tidak normal. Sampai mengganggu kesibukannya. Mengganggu keseharian, betul sekali. Nice. Jadi memang harus mengunjungi profesional untuk mengetahui lebih lanjut, lebih pasti bahwa saya memang mengalami ini gitu. Nanti dari profesional yang mengarahkan penanganannya harus seperti ini. Oke. Nah, terus tadi ada yang unik yang soal romantisasi mental health. Nah, kadang kan orang saya cemas, jadi kamu harus mengerti keadaanku. Maunya dimengerti terus karena ada gangguannya itu. Padahal orang pasti mengerti lah kalau orang itu respect sama dirimu, pasti dia akan memahami kondisimu. Tapi kalau misalnya kamu seolah-olah dalam tanda kutip berpura-pura untuk mendapatkan perhatian, nah itu yang tidak benar. Artinya itu sudah masuk dalam meromantisasi gangguan mental. Itu jangan sampai seperti itu. Karena memang fenomena itu sering dijadikan senjata kayaknya Kak Di untuk beberapa orang. Hanya karena ingin mendapatkan mungkin perhatian atau apalah, atensi. Dan ternyata itu tidak bagus. Itu justru mengganggu atau untuk merusak mental kita ya. Iya, akhirnya dia kan memanipulasi situasi, memanipulasi orang lain. Dia memanfaatkan belas kasih orang lain, padahal belas kasih itu kan dia sangat murni ya, emosi yang sangat positif gitu. Betul. Nah, ketika hal tersebut kamu manipulasi untuk mencapai tujuanmu sendiri, itu kejahatan. Betul, sepakat. Jadi teman-teman atau siapapun kita yang sering berada dalam drama itu, kayaknya ini ada satu alarm deh, ada alarm yang berbunyi bahwa itu tidak bagus. Itu salah satu bentuk kejahatan ketika sebenarnya kejadiannya biasa-biasa aja, tapi hanya karena kita butuh di luar biasakan, jadi kita mendramatisasi. Terus ini masih terkait dengan yang tadi ini kan, kan sering-sering ini pulang kampung, sering-sering pasti bergaul di tongkrongan mana gitu, atau minimal pernah dengar orang di samping tak cerita, minimal kan adalah poin-poin pengalaman tak tentang kondisi di sini. Terus keadaan mental health-nya anak muda di sini menurut tak bagaimana? Jujur ya, saya tuh orangnya jarang bergaul. Ya, tapi ya beberapa kali lah dapat cerita atau ya kabar-kabar angin begitu kan. Kalau dibilang mental health secara keseluruhan, saya
tidak bisa mengatakan karena saya tidak punya datanya. Oke, siap. Gitu. Tapi bagaimana ya saya menjawabnya ya Kak? Karena saya tidak pernah melakukan kayak wawancara atau apapun begitu, enggak. Tapi selama ini yang saya perhatikan itu sangat erat kaitannya dengan pola asuh dari orang tua. Siap. Ada juga yang berkaitan dengan trauma-trauma yang terjadi di masa kecil. Akhirnya psikologis yang bersangkutan tidak bisa berkembang secara optimal, bahkan terganggu. Banyak hal yang terganggu dari kesehariannya, dari dia bagaimana dia mencapai cita-citanya, terus bagaimana dia membangun hubungan sosial, hubungan interpersonal, bagaimana dia memandang lawan jenis, semua itu bisa aja terganggu ketika ada hal-hal yang memicu munculnya masalah, isu mental gitu. Terutama 2 poin yang tadi Kak Di. Iya. Soal pola asuh dan trauma masa kecil gitu. Itu sejauh ini yang saya dapatkan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mendapatkan banyak data lagi gitu. Kayaknya harus. Oh iya. Kayaknya harus. Boleh. Karena begini Kak, saya sebagai orang yang sering bergaul sama anak muda, remaja, anak-anak sekolah begitu, ya kadang juga miris melihat bagaimana mereka seperti yang dibahasakan tadi, mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berada dalam praktik manipulatif. Mungkin mereka tidak sadar karena itu tadi, dan kadang mereka kurang percaya diri, mungkin karena sering dapat penolakan atau pola asuh dan seperti yang dibahasakan tadi. Dan fatalnya informasi seperti itu, tanda kutip, di kampung yang setahu saya itu sangat kurang. Informasi seperti ini itu sangat kurang. Dan menurut tak ini, kira-kira apa agenda yang bagus? Ngomongin event nih. Menurut tak ini, anggaplah berhayal dulu tuh, berhayal. Kira-kira apa agenda yang bagus untuk menangani hal-hal seperti itu? Sebenarnya ini sudah lama sih saya pikirkan gitu. Kayaknya bagus kalau misalnya ada kelas-kelas parenting kayak begitu, yang ditujukan kepada ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu, karena kita kan namanya pertumbuhan, perkembangan mental itu kan dimulai dari masa kecil, bahkan dalam kandungan sebenarnya. Wow, ini ilmu baru. Iya. Jadi ketika seseorang itu hamil kayak gitu ya, mengandung, sebaiknya stresnya itu perlu dikontrol gitu. Jadi tidak boleh terpapar stres yang terlalu berat. Karena itu akan mengganggu perkembangan janinnya dan emosional janinnya, terlebih jika usia kandungan itu sudah di atas 4 bulan ya, sudah mulai ada detak jantung. Karena ketika kita cemas, stres itu detak jantung itu kan meningkat sekali. Terus emosi-emosi itu mungkin tanpa kita sadari, si anak tuh juga merasakan, si bayi itu juga merasakan sebenarnya. Nah, hal itu yang perlu dijaga. Perlu diedukasikan juga kepada. Perlu diedukasi bahwa hal itu sangat penting gitu. Karena ilmu parenting tuh sebenarnya bukan mengajarkan bagaimana cara mengasuh anak yang baik dan benar gitu. Itu tuh bukan seperti resep kue begitu. Jadi gini, kayak parenting itu sebenarnya kita mempelajari ilmunya. Karena setiap pengasuhan setiap orang tua itu pasti berbeda. Nah, kita harus paham nih mana yang baik, mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang sebaiknya tidak dilakukan gitu. Itu sih kunci parenting sebenarnya. Bukan mempelajari, oh cara mengasuh yang baik dan benar itu begini. Si ibu A mengasuhnya begini, berarti si ibu B juga harus mengasuhnya begini. Enggak. Itu custom guys. tergantung iya, apa yang berlaku sangat subjektif. Karena tipe anak beda, kepribadian anak beda, lingkungan berbeda, budaya dalam keluarga berbeda, jadi sangat multifaktor. Betul. Nah, ini ada lagi nih, ada fenomena yang agak unik juga di kampung tak sebenarnya kan.
dan mungkin sempat juga dipikirkan. Ya. Ini persoalan fenomena mistik. Maksudnya selalu hal-hal itu dikaitkan sama ikatan-ikatan mistik. Oke. Bagaimana menurut psikologi itu Kak? Misalnya kayak capek nabat tuh anu memang tuh karena mangkai no lajun tejo na karundungan misalnya itu kan. Iya, Oh capek na matojo-tojo bene. Oh anu memang tuh mangkai natta susi dan lain-lain. Iya. Bagaimana menurut pandangan ta itu? Dan itu sangat populer di sini loh, di kampung tak selalu dikait-kaitkan hal-hal itu dengan sesuatu yang sangat mistikal. Kayaknya di budaya kita itu tidak bisa dilepaskan ya. Karena kayaknya hampir di seluruh Indonesia iya. Khususnya ya hampir di seluruh Indonesia itu ada kepercayaan mitos-mitos seperti itu. Nah, apakah kita bisa membuktikan kebenarannya? Namanya mitos, bisa nggak kita buktikan kebenarannya? Tapi karena itu sudah menjadi kepercayaan di masyarakat, akhirnya diyakini sebagai suatu kebenaran. Gitu. Nah, kalau misalnya ditemukan fenomena seperti itu, kalau menurut saya kayaknya perlu deh dibangun pemikiran saintifik, kayak kita perlu mencari sebab akibatnya. Jadi betul. kita tidak mengambil kesimpulan terlalu dini bahwa penyebabnya itu adalah si mistik-mistik itu tadi, betul. gitu. Perlu Jadi, dicari, diamati dulu. Kira-kira dia nakal kenapa? Kira-kira dia apa tadi? Matojo misalnya. Matojo itu keras kepala keras ya. kepala. Nah, keras kepala itu kenapa gitu? Apakah memang kepribadiannya seperti itu? Kayak gitu sih. Perlu dicarilah akarnya. Jangan hanya berhenti pada mistis itu saja. Kalau berhenti di mistis terus kalau udah tahu penyebabnya mistis terus lu mau ngapain gitu. Betul, dan itu kita sering juga diskusi di kenapa Kak setiap ada apa-apa terjadi selalu dikaitkan dengan mistik. Kita tetap hargai kepercayaan seperti itu, tapi menurut kita juga ya itu kayaknya agak sedikit menghambat kemajuan manusia kayaknya, atau bagaimana Kak menurut? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya membuat orang bermasa bodoh gitu, kayak karena memang jin nih, karena apa istilahnya kayak mistis memang jin ini, karena hal-hal gaib jin memang ini. Jadi pasrah. Yang mungkin kalau di ODGJ dampaknya ya itu kayak dipasung. Iya. Dampaknya dari pengetahuan selalu memberikan ruang kepada hal-hal mistik itu ya. Contohnya kayak dipasung, disembur padahal itu secara psikologi kayaknya enggak pernah dipraktikkan atau bagaimana? Fun fact-nya orang mempelajari tentang gangguan mental itu berawal berangkat dari sana. Iya. Fun fact-nya seperti itu. Aduh, saya lupa sih dia dari budaya mana gitu ya, negara mana. Pokoknya itu sangat-sangat pemikiran yang sangat-sangat primitif. Jadi zaman dahulu itu orang dikatakan gangguan jiwa itu adalah orang kerasukan jin. Cara untuk menyembuhkannya ini sangat mengerikan, gak apa-apa ya. Dilubangi tengkoraknya supaya jinnya itu keluar. Sadis sekali. Itu sebelum adanya ilmu pengetahuan. Nah, setelah dikaji, orang mempelajari lebih lanjut, akhirnya ditemukanlah ilmu pengetahuan, ditemukanlah metode-metode untuk menyembuhkan gangguan jiwa itu tadi. Berkembanglah ilmu psikologi, berkembang ilmu psikiatri gitu. Akhirnya seperti di zaman sekarang. Keren kan, kayaknya harus bikin sesuatu di kampung kan. Apa ya? Yang berkaitan dengan psikologi, karena kita ini banyak yang butuh orang seperti Anda, kayak kami ini yang jujur kita di sini ya, bukan kita sih, saya itu sering sedikit-sedikit mendiagnosis diri sendiri. Oh iya. Karena itu kurangnya referensi, kurangnya orang di samping saya yang paham hal-hal seperti itu. Apalagi misalnya background kita seorang seniman kan erat kaitannya dengan imajinasi Kak toh. Iya. Nah itu susah dipecah yang mana imajinasiku ini, yang mana egoku ini, yang mana manipulatifku ini.
agak susah bedakan ki. Jadi kadang orang-orang di sekitar itu susah kita pahami. Kan lebih enak kan kalau ada tempat ditemani konsultasi begitu toh. Ketika saya melakukan seperti ini, Kano kau sekarang ada di fase ini, kau dalam keadaan seperti ini, kenapa kau begitu? Iya. Kayaknya bagus bikin sesuatu di sini deh. Oke. Salah sesuatu itu sebenarnya saya buka praktek mandiri guys, tapi selama ini online. Online. Karena tempatnya belum tersedia. Tapi karena sekarang saya lebih banyak di Makassar, jadi ya masih berlanjut online juga. Cuma kalau misalnya saya pulang kampung, teman-teman bisa kok appointment atau membuat jadwal dengan saya. Nanti saya bisa melakukan kunjungan rumah. Gitu. Saya pertama kayaknya saya pasien pertama di kampung. Apalagi kan ini yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan topik hari ini kira-kira? Ya jangan takut sih, jangan malu untuk berkunjung ke psikolog atau psikiater. Ketika kalian merasa butuh, datang saja gitu. Karena sebenarnya hal yang kalian lakukan dengan mengunjungi psikolog, psikiater atau dokter sebenarnya itu adalah salah satu cara bertahan hidup. Itu cara bertahan hidup guys. Jangan sampai kita larut dan tenggelam di dalam masalah kita yang sebenarnya ada solusinya, tapi karena ego, malu, ya tertanam mungkin di situ. Dan mungkin energinya yang sudah habis, Kak. Bagaimana mengetahui energi itu sudah habis? Ketika kamu sudah tidak memiliki keinginan terhadap hal-hal yang kamu senangi sebelumnya. Dan saya kayaknya tadi ada yang keskip. Saya mau menjawab yang bagaimana sih saya mengetahui bahwa saya lagi ada di fase ini. Sebenarnya kita perlu mengambil jeda dulu. Momen apa, terus kita renungilah kira-kira momen apa sih saya menjadi diri saya yang sebenarnya. Jadi ketika kita merasa lost, kita mencari lagi tuh momen itu. Ada nih tempat untuk pulang. Mungkin disederhanakan contoh kasusnya seperti apa, Kak? Misalnya kita seniman ya. Seniman itu kan ketika berkarya dia akan full of imagination. Imajinasi saya membuat karya kayak begini. Tapi seniman itu kan profesi. Kita juga punya peran yang lain, misalnya sebagai anak. Sebagai diri sendiri. Mungkin bisa jadi diri sendiri ketika berada di rumah. Jadi ketika sangat hektik dengan karya, sibuk melukis atau sibuk bermusik atau apapun itu, kembalilah ke rumah. Kayak kita coba memurnikan semuanya dulu, kita coba seimbangkan semuanya dulu, lalu kita kembali beraktivitas. Nice. Keren bintang tamu tak guys. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini membutuhkan sekali anak muda sekarang, Kak Nui. Kalau mungkin tahu ya, saya sebagai orang yang sering keluar kemana-mana, titik nongkrongku di mana-mana. Kalau jam-jam 2 malam itu waktunya mencurhat orang. Tapi saya nggak buka praktek di jam 2 malam. Iya, maksudnya itu bukti bahwa semua orang itu punya masalah psikologi, maksudnya permasalahan mental health tadi. Karena biasa ini teman-temanku, nggak mau kasih merek toh, beberapa teman-temanku itu siangnya itu energik, pokoknya happy. Paski anggaplah pergi ke camp sama, tiba-tiba Kak cerita hal yang sangat deep itu baru kelihatan aslinya. Terus kenapa kok enggak cerita? Bilang, saya enggak tahu cerita, bagaimana caranya cerita? Ya kalau bukan karena kau juga ini enggak bakalan cerita, Kak. Artinya itu bukti bahwa begitu banyak permasalahan di sekitar tak yang tidak ada bukan tidak ada sih. Susah nak komunikasikan orang begitu. Iya. Salah satunya yang kayaknya itu praktek tak itu kayaknya harusnya ada di kampung deh. Ya memang sudah ada. Dan bagaimana caranya kalau mau ke kita begitu praktek?
mendaftar sebagai pasien. Oke. Tutornya saya tuh. mau jawab yang tadi dulu ya. Yang teman-teman akhirnya bisa cerita di jam 2 malam tadi kayak gitu. Mungkin situasi yang mendukung. Karena kalau kita mempelajari soal gelombang otak, biasanya memang pada malam hari itu gelombang otak cenderung lebih tenang. Aduh saya lupa apa sih nama gelombangnya, tapi dia itu cenderung lebih, kan gelombang itu kan ada yang begini, Theta ya, ada yang begini gitu lah. Dia cenderung lebih lambat gitu. Nah, sehingga sangat mungkin hal-hal yang berada di alam bawah sadar itu muncul ke permukaan gitu. Kan ibaratnya kayak fenomena gunung es kan. Nah, yang di bawah gudang-gudang alam bawah sadar itu kemungkinan dia akan terbuka karena situasi yang memungkinkan, dan mungkin dia berada pada situasi yang nyaman. Mungkin kita bisa membuat nyaman teman tak, jadi akhirnya dia bersedia untuk cerita. Tapi itu modal sekali loh kalau misalnya kalian punya teman yang kalian bisa cerita secara terbuka apapun itu. Itu hal yang harus kalian syukuri karena tidak semua orang memiliki itu. Beruntunglah teman-temannya yang punya teman. Padahal padahal petawar lagi mau cerita kok guys. Tidak bercanda. Tapi dengan mendengarkan itu salah satu bentuk empati loh Kak. Iya. Iya itu, wah itu mahal sekali. Iya, untuk mendengarkan ceritanya orang. Karena tidak semua orang mau mendengarkan. Betul. Semuanya cuma mau didengarkan. Itu skill kayaknya deh. Mendengarkan itu memang skill luar biasa. Oke, terus pertanyaan soal tadi ya, praktek ya. Yang di rumah sakit tadi dulu. Buat teman-teman yang di Makassar, kalian bisa mengunjungi mendaftar di Poli Rawat Jalan Jiwa RSKD Dadi setiap hari Selasa dan Kamis. Nanti itu bisa konsul dengan saya secara offline. Tapi sedihnya dia belum di cover BPJS, jadi masih umum. Iya. Terus kalau mau di praktek mandiriku itu tersedia masih online ya. Offline bisa, tapi pas saya pulang kampung saja Kak. Itu lewat Instagramku @malaga.psy. Follow guys. Follow. Karena penting sekarang di era sekarang penting yang begini. Lanjut lagi, ada lagi? Nanti di Instagram Malaga itu nanti di situ ada highlight yang bisa kalian baca, di situ sudah ada panduannya. Cuma mungkin untuk jadwalnya itu belum saya update. Untuk jadwalnya itu semuanya sekarang by appointment ya. Jadi semuanya berdasarkan waktu janjian saja. Kan sebelumnya saya ada tuh hari-harinya, tapi kalau sekarang semuanya berdasarkan waktu janjian saja Kak. Oke. Gitu. Wah, keren narasumber kita guys. Tepuk tangan dulu teman-teman. Saya beruntung sekali dan bersyukur kenalan sama Nui, dan itu kenalannya sangat sangat sederhana. Jika Nui ini saya live TikTok, Nui masuk, saya bahas sesuatu. Awalnya kayaknya lewat live-nya Rusdin deh. Oh iya, live-nya Rusdin. Masuk di situ. Siapa itu? Rusdin, nonton ke Rusdin. Siapa itu Om Rusdin? Kayaknya keren ditemani cerita. Pas cerita, ku tahu bilang, dia orang yang mereka di kampung. Iya. Ku hubungi, mau ndak datang ke sini bahas begini, dan ternyata beliau mau. Jauh-jauh dari mereka. Keren. Nah, sebelum kita tutup ini Kak Nui, apa pesan-pesan tak untuk anak-anak muda yang yang kena mental health gitu? Ada isu mental seperti itu ya. Apa pesan-pesan? Mungkin masih sama seperti tadi, kalian jangan takut untuk mencari support system. Perkuat support system di sekitar dulu, carilah lingkungan pertemanan yang sehat, itu sangat penting. Kalau rumah bukan tempat pulang yang aman untuk kalian, setidaknya kalian punya lingkungan pergaulan yang sehat.
harus selektif mencari lingkungan pergaulan karena itu yang akan membawa diri kalian kemana gitu. Terus jangan malu untuk mengakui bahwa kalian tidak baik-baik saja. Baik di sekolah kan ada guru BK ya. Nah kalian bisa tuh cerita ke guru BK. Nanti kalau guru BK sekiranya, saya berharap sih guru BK di sini tuh open minded lah. Kalau misalnya ini memang butuh dirujuk untuk ke psikolog, rujuklah ke psikiater, rujuklah kayak gitu. Semua ada jalan keluarnya kalau kita mau berkolaborasi gitu kan. Betul. Mungkin itu sih kalau yang remaja ya, karena buat saya remaja itu yang paling penting adalah support system yang positif. Mungkin itu sih Kak. Nice. Oke, thank you Kakak Nui telah hadir di studio kami ini. Sebenarnya masih banyak mau ku cerita dan itu arahnya ke pribadi Kak. Oke, di ruang konsul aja. Tapi ya ini kan kita waktunya terbatas. Jadi oke lah. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat dan bisa membangun kebaikan di mana-mana. Yang menonton bisa dapat hikmah dari ini, insyaallah. Sekali lagi saya berterima kasih banyak telah datang di studio kami. Oke guys, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Silakan komen di bawah, rekomendasikan narasumber selanjutnya siapa dan mau bahas soal apa gitu. Oke Kak Nui, Oke. thank you. Tata bicara.